Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Isra dan Miraj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari tempat ini yaitu Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan haminya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Miraj dalam Sahih Bukhari, juz 5 halaman ke-52. Intisarinya adalah, suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj dengan mengendarai buruk dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebepeng orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, setelah itu, Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Makmur, yaitu Baitullah di langit ke-7 yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Makmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan melaksanakan syarat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan dalam perjalanan bertemu Nabi Musa. Ia mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah syarat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi syarat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah dan ridha serta pasrah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Sirah Nabawiyah, juz 2 halaman 94 menceritakan, keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Miraj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas mereka ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi.
Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Miraj Nabi. Sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya? Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Sahabat, demikianlah cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Miraj. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.